Penampakan pertama di rumah itu adalah pocong. Ada beberapa paranormal datang ke rumah untuk minta ditutup mata batin. Tapi gak berlangsung lama. Malam hari aksaranya emas, pudar, dan terang. Ini sepertinya ada sesuatu hal yang sebenarnya mau disampaikan, tapi selama ini tidak ada fasilitator. 40. Di usia itulah aksara itu dapat menyerang dalam tubuh. Kalau yang saya rasakan dalam diri saya ini apa, Ki? Dalam bahaya. Surya amun haken tamirsa Chandra. Wah, luar biasa. Bikin tenang hatinya. Assalamualaikum Sobat Mata Langit. Jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mengangkat kisah-kisah di luar nalar untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Hari ini kita akan berkolaborasi dengan kameramen video klip lagu karya Panglima Langit Cinta Tak Salah. Ini dia Egy. Terima kasih Egy. Selamat datang. Terima kasih. Sudah datang di Mata Langit. Iya, sama-sama. Aku juga senang diundang di sini. Ya, Egy ini usianya 34 tahun. Ini sudah mendapat julukan dari ISMI kameramen tercute. Nah, harusnya dia di depan layar ya, tapi selama ini dia selalu di belakang layar. Di belakang. Di Mata Langit inilah dia baru nongol di depan Muncul. layar. Nah, Egy ini suatu saat nulis di postingan dia bahwa dia punya pengalaman spiritual journey. Jadi perjalanan spiritual yang dia tidak bisa cerita ke sembarang orang gitu. Nah, dia tulis di situ, ini sepintas saja ya. Dia sering lihat pocong katanya. Jadi awal mula itu disaksikan seluruh keluarga besar lagi ada acara kumpul keluarga, tepatnya di Bogor. Itu saudara semua ada dari papa ya. Lagi pada kumpul, tiba-tiba itu umur kurang lebih 15 tahunan lah, di bawah 15 tahun. Remaja. Lagi kumpul tiba-tiba ngerasa badan nggak enak nih. Papa bilang, ini bunga wijaya kusumanya bagus ya. Tuh aku merinding nih. Saat itu juga aku langsung lihat set ada yang lewat. Tapi perasaan di situ mikirnya mungkin ya hanya halusinasi aja gitu. Karena kan banyak orang di situ saudara-saudara. Tapi lewat lagi. Ngelewat ke lorong, ini kayaknya nggak ada nih saudara yang gini, bentukannya wanita, usianya 10 tahun ke bawah, mondar-mandir, dan pada saat itu nggak ada saudara yang seusia segitu dan mondar-mandir kayak gitu. Maksudnya anak kecil dong? Anak kecil, dia lari-lari, aku tanya, itu siapa ya? Dia nggak tahu, nggak ada yang namanya yang perempuan lari-lari kayak gitu, rambutnya segini, terus ada dua, yang satu lagi rambutnya panjang, ke lorong, balik lagi, tektok gitu, terus akhirnya aku laporan sama papa bilang, "Pah, kayaknya ada yang janggal deh, ngelihat sesuatu." Langsung dikumpulin nih sama keluarga. Ngelihat apa Gi? Gak bisa ngomong, sama sekali gak bisa ngomong, cuman nunjuk lorong itu aja. Jadi rumahnya itu bentuknya lorong gini dan bentuk T di sana gitu. Gak ada yang lihat sama sekali. Coba rasain lagi gitu. Nggak dirasa-rasain, gak berasa ada yang nampakin. Giran lengah sedikit, lari lagi. Udahlah, saat itu keluarga itu udah pada curiga atau panik gitu ya. Udah pulang aja, lebih baik pulang aja. Sepanjang perjalanan pulang di kebun raya, aku tuh ngeliat sosok wanita rambutnya panjang kegeleng sama mobil. Dari situ aku udah merinding. Ya udah merinding, baca-bacaan, terus ditenangin sama paman saya bahwa ya udah semuanya baik-baik aja gitu, nggak itu hal halusinasi, Nggak usah dipikirin mungkin, nggak gitu usah dipikirin. Anggap aja ya lagi sakit kan, emang lagi kondisi nggak benar-benar fit pada saat itu. Udahlah pulang, terus papa saya kan emang suka ikut, punya guru ya, guru ngaji, guru spiritual. Jadi setiap sebulan 2 kali atau sebulan 3 kali itu selalu kunjungan. Nah dia juga melakukan itulah, ada mediasi ke dirinya sendiri tapi, dan ditunjukkanlah cerita-cerita masa lalu bahwa diruntut dari bahwa keluarga Harun Widarma, kebetulan kakek saya namanya Harun Widarma, itu tuh ada silsilah dari Siliwangi. Menjelma apa wujud itu di rumah itu semacam harimau dengan kepala yang besar, badannya putih, disebutnya kapuk. Nah kalau dalam bahasa Sunda kapuk itu artinya kapas. Iya ya, sama Jawa juga Ya, kapas. terus berlanjutlah semakin sini
diceritain hal-hal yang gak masuk akal. Pada saat itu kan saya sendiri gak suka dengan cerita-cerita kayak gitu ya, menerimanya mungkin bohong. Tapi kok makin sini ditampakin. Penampakan pertama di rumah itu adalah pocong. Pocong itu nampak di cermin. Waktu kecil kan tidurnya masih sama orang tua. Aku ngeliat di cermin. Kedua, penampakan itu ada di sekolah, di depan kolam lele. Dan itu bukan saya aja yang ngeliat, teman saya ajak, coba lihat di depan sana, tinggi banget. Itu sampai nggak kelihatan kepalanya kayak gimana, saking tingginya. Yang ketiga, itu waktu saya SMA ngelihat pocong ukurannya segini, Mbak. Kakinya doang. Dan ini posisinya saya tidur, kamar saya dibuka, di depan pintu itu ada meja, pocongnya segini. Tapi saya nggak berani sampai lihat ke atas karena saking gedenya kakinya aja segitu gini. Ya. Nah, itu yang menjadi bayang-bayang sampai akhirnya ada beberapa paranormal datang ke rumah untuk minta ditutup mata batin. Pada saat itu udah dicoba lakukan penutupan mata batin, tapi efeknya nggak berlangsung lama, mungkin beberapa bulan muncul lagi. Berlanjut makin kesini. Yang terakhir yang saya alami itu setelah Lebaran itu, awal Syawal. Nggak tahu kenapa apa yang membuat hati saya itu pengen banget ngunjungin makam papa secara sendiri, hanya sendiri pada saat di Lebaran itu. Maaf, papa meninggal tahun 2021. Oh, 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Okay. Kunjungin makam, udah pulang dari makam, saya ngerasa ada perasaan nggak enak. Malam setelahnya, setelah tidur, kebayang ada bentuk aksara yang benar-benar gak bisa kebaca. Jadi bayangan saya itu gelap, benar-benar kayak bintang-bintang, kayak langit gitu. Malam hari aksaranya emas, terus sisi-sisinya itu pudar dan terang. Gak bersuara tapi bisa digumamkan dalam hati. Nah itu saya sendiri nggak tahu maksudnya. Aksara itu seperti huruf apa seperti angka? Seperti huruf. Huruf mungkin kalau di translatein kayak Jawa kuno atau Sunda kuno gitu ya. Bentuknya berulang-ulang dan itu berulang-ulang kali muncul. Dan pernah nampakin lagi kondisi sadar begini. Tulisannya Tulisannya sama? Tulisan yang berbeda tapi bentuknya sama. Dan itu nggak kebaca. Berarti kalau huruf Jawa Hono Coroko gitu ya? Macam itu? Ya kurang lebih seperti itu, tapi burem. Itu selalu terbesit di benak saya itu sebenarnya pesan apa gitu. Dalam keluarga itu ada kayak meditasi di rumah gitu dengan kondisi kamar yang benar-benar tertutup, semuanya hitam, nggak ada cahaya. Gelap. Dan tujuan ayah saya pada waktu itu sih ya hanya berzikir lah sama Allah, tapi tujuan utamanya yang sampai saat ini saya nggak tahu tentang apa. Tapi kamu ikut dalam ritual itu? Ikut. Semua anak ikut? Saya aja, adik saya enggak. Kakakmu? Bahkan ibu saya enggak. Tapi disuruh baca Kamu tuh nomor berapa? Hanya fokus ke depan dalam kondisi gelap. Saya ngelihat ada dari gurunya itu suruh bayangin ada kereta kencana datang. Tapi nggak ada bacaan tertentu? Nggak ada bacaan. Misalkan Al-Fatihah atau apa nggak ada? Nggak ada. Ya pokoknya zikir, tetap zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Aku baca terus begitu 10 menit ngantuknya minta ampun, Mbak. Itu nggak bisa lama, padahal itu istilahnya bisa dibilang ritual yang berkali-kali diulang. Kalau soal itu kenapa hanya kamu yang disuruh ikut, itu pernah nanya nggak ke ayah? Kenapa nggak saudara yang lain ikut juga? Karena itu internal ya, tapi tujuan utamanya itu aku masih belum paham gitu. Cuman garis besarnya, oh ini buat ini ada titipan. Nah titipan itu tuh yang sampai sekarang masih jadi tanda samar-samar ya, tanda tanya ya. Bahkan aku terakhir cek ke psikolog nggak ada masalah. Oh, sampai ke psikolog. Pernah ke psikologi klinis ya? Klinis. Di apa? Di tesnya gimana? Dites, ngobrol berjam-jam. Iya, ngobrol. Benar-benar tatap mata udah ngobrol, nggak ada, kamu normal. Jadi seperti ada dalam hati kecil tuh ada semacam mantra yang nggak bisa diucapin nih, tapi kalau dipraktekin bisa. Gimana mantranya? Jadi praktekinnya gini, aku bisa mindahin satu contoh kertas di dalam satu lipatan bisa ada di luar. Oh gitu? Ya. Wow. Mungkin kalau misalkan aku bisa komunikasi secara langsung dengan orang yang mungkin ngasih hal seperti itu, mungkin ada jawaban, mungkin mungkin. Tapi sampai sekarang aku nggak tahu itu fungsinya buat apa. Dan beberapa hal yang kayak misalkan semacam lilin gitu, ketika mati aku matiin, diinin hidup lagi. Oh iya? Itu dipetik itu aja? Iya. Oh.
Meditasi itu kan tahun 2012 lah ya. 2018 sampai 2019 kebetulan aku kerja di perusahaan retail alat musik. Nah, di perusahaan itu melakukan meditasi setiap hari. Tiap mau melakukan pekerjaan pasti meditasi dulu. Bersama apa namanya? Semuanya Karyawan dan yang lain-lain. Direksi. Iya, semuanya melakukan meditasi. Mulai kasar lagi. Hmm. Sense itu mulai kok kayak gampang banget gitu ngelakuinnya. Nah, itu aku yang belum tahu sampai sekarang. Ada orang yang mencari gitu, pengen bisa seperti itu. Kamu otomatis bisa gitu. Iya. Tapi kamu merasa malah terganggu. Tapi bukan, takutnya ada hal yang pesan ini ada fungsinya gitu. Aku berpikir nggak mungkin lah semata-mata bisa melakukan hal ini nggak ada manfaatnya gitu. Kalau memang nggak ada manfaatnya, saya ikhlas dari taala, nggak usah ada. Jujur ya Mbak Ratna, Panglima, selama setelah ayah saya meninggal itu gak pernah sekalipun saya berguru gitu, mencari guru atau mencari jawaban ke sembarang orang. Bener-bener nggak sembarang. Berhati-hati ya. Jadi ini apa yang bisa Panglima sampaikan kepada Egy nih? Ada Ya, ini kaitan kalau dengan- menurut saya sih yang dari awal tadi memang saya melihat sosok perempuan yang Egy ceritakan di awal anak kecil itu. Tapi saya melihat ada wanita dewasa juga berbaju putih gitu yang memang secara batin dia senang gitu sama Egy. Oh. Yang perempuan ini nih. Tapi ternyata menurut penjelasan Egy sendiri tadi itu anak kecil. Tapi kok yang terpandang sama saya dewasa gitu. Usia 25 gitu lah yang terlihat saya gitu. Apakah ini ibunya, apakah ini kakaknya, ya walau alam bisawab ya. Itu yang pertama. Mengenai harimau itu saya udah melihat juga sebelumnya memang ada karuhun Egy yang berupa perwujudan harimau. Ini sepertinya ada sesuatu hal yang sebenarnya mau disampaikan tapi selama ini tidak ada fasilitator untuk disampaikan secara langsung. Dan Egy juga belum bisa berkomunikasi dengan mereka gitu secara batin. Jadi mereka menunjukkan dengan hal-hal seperti kemampuan Egy yang menurut Egy itu di luar nalar gitu. Tapi Egy bisa menyaksikan kekuatan itu. Nah, jadi seperti ada satu perguruan ilmu kebatinan di alam yang berbeda sana yang ingin mengajarkan sesuatu tapi tidak bisa secara langsung. Karena Egy tidak bisa berkomunikasi langsung sama dia. Makanya dia tunjukkan melalui mimpi seperti aksara-aksara yang Egy sudah lihat sendiri berwarna emas. Hal ini perlu kejelasan gitu untuk arah Egy mengambil sikap ke depannya atas peristiwa-peristiwa dan hal-hal yang menurut Egy lihat ini masih mengandung misteri gitu. Menurut saya sih begitu gitu ya. Tapi sebenarnya Egy sendiri tertarik nggak untuk mempelajari ilmu kebatinan? Kalau bermanfaat ya, kalau bermanfaat. Kalau memang nggak ada manfaatnya ya sebenarnya untuk diri sendiri aja ya. Kalau saya belajar meditasi itu memang entah kenapa memang dipertemukannya sama orang-orang yang bikin tenang aja gitu. Jadi meditasi itu menenangkan memang. Iya. Tapi mungkin ada Allah. Oke, kita akan menelisik nih akar permasalahannya. Assalamualaikum. Sampurasun. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Mau tidak mau, kau harus menerima semua itu. Walaupun berkali-kali kau berusaha untuk menutup itu. Iya. Berapa kali manggil orang pintar untuk nutup mata batin? 3 kali, mungkin 3 kali 4 kali mungkin. Alasannya apa ya Kia? Semua akan terjawab ketika kau memasuki di usiamu. Empat puluh. Sekarang 34. Masih 6 tahun lagi. Dan di usia itulah aksara itu dapat menyerap dalam tubuhmu. Dan kau dapat mengartikan semua itu. Maaf Ki, sebelumnya saya mau tanya, sebetulnya fungsi dari aksara tersebut apa dan apa ilmu yang dipelajari gitu? Buka hatimu untuk sesamamu, sesama manusia. Kau harus bisa membantu mereka yang membutuhkanmu. Dan jaga lisanmu, karena kata-katamu harus kau berhati-hati dengan lidahmu. Maksudnya apa yang diucapkan bisa kejadian gitu Ki? Saat ini
sudah tak ada lagi tempat untuk kau bercerita. Ketika papamu telah tiada, tak ada lagi tempat untuk kau Ya, bercerita. menceritakan semua itu. Dulu sama ayah ya, kalau cerita masalah spiritual sama beliau. Iya, nggak ada lagi. Semua itu akan terbuka ketika kematangan itu sudah ada dalam hatinya. Untuk tingkat kematangan yang dimaksud itu harus bagaimana, Ki? Di usia 40. itulah kematangan itu dapat kau rasakan. Kuatkan ibadahmu. Aku boleh coba untuk ini batin nggak? Iya. Ingin nanya sesuatu. Ya, saya izin. Kalau yang saya rasakan dalam diri saya ini apa, Ki? Mungkin saat ini hati yang selalu bertanya-tanya mengapa dan selalu mengapa. Bisa dijelasin, Ki? Itu apa artinya, Ki? Dan kau harus ingat, dalam dunia kami kau harus dapat mengupas semua. Simbol. Justru itu dia nggak bisa, Ki. Tahu. Tak semudah itu memberikan kunci-kunci itu, membuka semua pintu-pintu itu, karena usia yang belum sangat matang. Maka itu papamu tak memberikan semua kunci itu. Papahnya itu memberikan kuncinya nunggu nanti ya, tapi kan beliau udah keburu pergi, Ki. Iya, harus ke siapa saya nanya itu, Ki? Kami pun akan menarikmu seperti kau mendatangi gundukan tanah itu. Oh, waktu kamu ada bisikan untuk datang sendiri ke makam, nanti akan ada kayak gitu lagi, seolah-olah kamu ada yang menarik, ada energi yang menarik kamu ke sana. Karena saat ini kami hanya bisa membawamu melalui rasa-rasamu. Kami masih dibatasi oleh sebuah dinding untuk saling berdiskusi. Menurut Aki kan dia harus nunggu sampai 40 tahun, karena ini ada amanah dari leluhurnya yang harus diteruskan ya, Ki. Nah, andai kan beliau merasa ini mungkin tidak terlalu berdampak dan ingin diputus, apa bisa? Andai kan. Berarti tidak bisa diputus. Kalau tidak bisa diputus, apa yang harus saya pelajari? Perkuatkan keimanan itu agar bangsa lain tidak menunggangimu. Bangsa kami menyukai dan akan selalu menggoda manusia-manusia yang portal itu telah terbuka dalam tubuhnya. Berarti artinya Egi ini portal di tubuhnya sudah terbuka sehingga bisa melihat tembus pandang ke alam lain. Tapi kenapa yang dilihat selalu yang wujud pocong? Kenapa nggak mewujudkan orang yang makhluk yang memang ada di rumah yang menjaga rumah? Kenapa harus makhluk lain yang menunjukkan kepada saya? Agar kau selalu ingat akan kematian. Karena manusia tak ada yang tahu beberapa waktu yang akan datang. Kau pun tak ditampakkan dengan yang buruk-buruk. Oh, kamu tidak ditampakkan yang buruk-buruk, Iya, yang berdarah-darah itu enggak kan? enggak. Oke. Kalau boleh tahu ini dengan Ki siapa ya? Kak, Kapuk tuh. kapuk. Kapuk. Oh iya kapuk tadi kan. Betul? Bukan? Aku bukan Oh bukan Ya, ayahmu. iya, bukan Tapi ayah. sosoknya mendampingi ayahnya. Oh. Lalu Aki ini siapa? Kaitannya dengan Egi? Kak. KU. Nama kakek siapa? KUS. Pus. kau sangat beruntung. Gimana beruntungnya Ki? Telinga, hati, Kau akan
merasakan nanti akan tiba kau mendengarkan suara-suara itu. Ya, terakhir aku dengar suara. Suara Aku apa? cerita sedikit waktu di Malaysia. Di Johor itu aku mendengar suara wanita menggunakan bahasa Melayu, tapi nggak ketangkep sama sekali Pesannya artinya apa? Nggak ketangkep? Pesannya nggak ketangkep. Itu di Johor. Benar-benar kondisi aku lagi sendiri di Malaysia itu. Di rumah itu emang rumahnya emang agak gitu. Dan ada pesan dari wanita itu dan nggak tahu siapa wanita itu. Menggunakan bahasa seperti bahasa Melayu, tapi dewasa. Iya. Boleh nggak Ki disampaikan pesannya biar nggak terasa seperti teror gitu loh. Kalau menurutku Iya. ini kayak teror gitu. Ya. Itu bukanlah sebuah teror, Tapi sebuah pesan untuk kau menyampaikannya sesama manusia. Kau harus menerima itu jika sudah waktunya memasuki di usia itu. Kau harus menyampaikan pesan ke manusia itu. Terkadang bangsa kami meminta bantuan pada manusia untuk sampaikan kepada keluarga itu. disampaikannya kepada keluarga, bukan pada orang lain. Akan ada sebuah mayat Mayat loh. yang harus kau sampaikan kepada keluarga itu yang tak dapat ditemukan. Lalu ia memberikan pesan kepadamu untuk membantunya. Kau harus siap akan hal itu. Saat ini untuk dirimu belum berguna, tapi nanti kau akan merasakan. Manfaatnya. Oke. Kau harus siap akan berdatangannya bangsa-bangsa lain dan kau harus bisa menyaring semua itu. Menyaring antara yang energinya baik dan yang tidak baik. Portal itu telah terbuka dan rasa sakit itulah tanda terbuka sebuah portal itu. Sakit Aku sakit di belakang sini yang diperiksa secara medis nggak ada hasilnya. di tulang Seperti ekor. saraf pejepit. Dan itu semua tahu memang dan udah diperiksa berkali-kali memang nggak ada. Pinggang. Iya, Di pinggang. apa? Di atas tulang ekor. Di mana? Pokoknya pinggang sini. Oke. Aku udah periksa ginjal nggak ada, diperiksa syaraf nggak ada syaraf pejepit. Tapi di sini merasa sakit. Sakitnya sepanjang Sakit. waktu atau mendadak Nggak, tiba-tiba datang? terkadang. Datang dan pergi. Terkadang. Semua adalah Adalah titipan titipan. leluhur. Titipan. Jadi kamu mau nanya apa yang pocong? Iya, sebenarnya pocong yang menampakkan yang selalu menampakkan itu apa itu Ki? Dari mana? Kenapa bisa ada gitu? Tapi beda-beda ya. Beda-beda. Yang paling jelas waktu saya SMA itu yang segede gini di depan kamar saya waktu itu. Itu dari mana? Suatu saat nanti kau dapat berdiskusi dengannya. Justru Kau harus menghindari yang berwarna hijau. Jika suatu saat kau melihat yang berwarna hijau, hindarilah. hindari. Gimana cara hindarinya kan? Gimana? Iya kan dah, gitu. Ya, kalau mewujud di depan mata itu bagaimana Ki menghindarinya? Sementara saya tidak ada ilmu atau apa gitu, nggak bisa, saya nggak bisa. Alirilah ke ujung jarimu. Telunjuk itu sama seperti dirimu yang dapat mengeluarkan percikan sebuah energi. Panglima tuh sama seperti kamu yang bisa mengeluarkan percikan energi. Kamu kan badanmu pernah cek gitu keluar api. Kau harus dapat menggunakan sampai ujung jarimu. Apa? Gunakan yang baik-baik. Gunakan yang baik-baik. Seperti Menolong sesamamu dan menyingkirkan bangsa sepertiku yang mengganggu. Allah, astagfirullah. Merinding. Allah. Kita kesini. Jaga. Allah. Jaga. Oh, iya. Kepalanya jaga. Allah. Panglima. Hantu Panglima. Ini semua dalam bahaya. Ini pocong ini kayaknya. Kakinya tuh. kayak gitu. Ini pocong ini. Biasanya kalau energinya Ini kuat pocong ini. kayak gini nih. Pocong kan terikat. Dan energinya sangat besar ini. Hmm. Allah. Siapa kamu?
Astagfirullahaladzim. Aki kenal ini siapa Ki? Ananda Kakang Sakti Oi, mantra. Surya Amun Hakan Tamirasa Chandra Kayak mantra. Hakan Panas Karan Farsa Ananda Kakang Sakti Jangan ganggu. Farsa Ananda Kakang Sakti. Awas. Apa? Api? Ada api? Apa? Farsa Kami nggak paham tuh bahasanya. Basah. Ananda Allah Akbar. Biarkan aku masukin tulang iga itu. Maksudnya tulang iganya Egi. Gimana caranya? Mana ditahu? Nggak tahu. Lebarkan tulang iga. Ismi sedang nulis sesuatu. Lemaskan Kamu siapa? otot-otot Lemaskan otot-otot. untuk Sukma. membenteni Ini Sukma Wijaya katanya. itu. Aki, terima kasih informasinya ya Ki. Sementara kita sudahi dulu pertemuannya ya Ki. Makasih ya Ki atas kedatangannya. Terima Assalamualaikum. kasih. Aku akan memasuki tulang itu. Aku akan memasuki tulang igamu. Ini banyak misteri nih yang Banyak misteri yang belum terungkap ini. Sebentar ya, pelan-pelan ya. Bismillah. Ini dengan siapa ya? Boleh nggak bahasa Indonesia? Sukma. Dari tadi ngomong Sukma. Wijaya Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma. Iya. Iya Wijaya. Kamu perempuan yang berbaju putih itu ya? Kamu perempuan yang berbaju putih itu. Apa niat dan tujuan kamu memperlihatkan kayak di tulisan yang kau lihat askara Jawa Iya, aksara Jawa. Farsa Ananda Kakang Sakti. Apa artinya itu? Artinya hujan menunjukkan kekuatannya Surya Surya. Heeh. Amun hak tamirasa artinya matahari menutupi kegelapan Chandra ayu haken panas karan Matahari, panas, api. Ya, api kenapa? gelap dan bulan menenangkan kepanasan. Bulan menenangkan kepanasan. Hujan itu Hujan. adalah bukti kebesaran dan kekuatan Tuhanmu Iya. untuk menghidupkan seluruh lapisan makhluknya, Iya. Iya. baik yang di dalam tanah, di atas tanah, maupun di kayangan. Emang sih dari sejak Surya. pertama hujan nggak berhenti-berhenti. Dan matahari, sepanas-panasnya matahari, dia yang menyelamatkan kegelapan. Dan bulan yang hadirnya di malam hari, dialah yang menenangkan kepanasan. Dari lelahnya kehidupan, semua itu menjadi kunci bagi hidupmu. 3 hal itu. Kenapa kau selalu diberikan isyarat oleh sebuah bunga itu? Karena bunga itu adalah suatu lambang dari bangsa kami yang mencerminkan kehidupan, bahwa perlambang kemenangan, kejayaan, kesembuhan untuk menata kehidupan baik saat ini maupun esok hari. Dan dari bunga itulah adanya suatu jalinan. Kau tahu, bunga itu sangat baik dan bagus. Dia akan tumbuh dan mekar di malam hari. Dengan warnanya yang putih bermekaran di malam hari. Dia tumbuh di kesunyian. Dia melambangkan kemenangan. Dia sebagai penyembuh dari sekitarnya yang sakit. Jadilah penyembuh bagi dirimu dan orang-orang di sekitarmu. Jadilah cahaya bagi dirimu dan di sekitarmu di dalam kegelapan.
dan jadilah penyejuk bagi dirimu dan di sekitarmu. Karena dengan kekuatan 3 itu kau akan terlindungi oleh dirimu sendiri melalui kekuatan dunia ini yang Tuhan turunkan nyata di hadapanmu. Kenapa selalu saja digambarkan sesosok pocong di hadapanmu? Karena kaulah yang terpilih, anak laki-laki, cucu laki-laki dari keturunannya yang ada sebuah keterikatan secara alam gaib yang mereka sebenarnya tolong jaga dan lindungi nama baik keluargamu. Karena bagaimanapun perangai mereka sebenarnya hanya untuk melindungi keluarganya dan tak tahu di baliknya apa yang terjadi. Maka jadilah 3 hal tadi untuk bekalmu yang harus kau pegang. Kalimat askara yang kau tidak ketahui, itulah yang kusampaikan padamu. Askara Jawa Kuno, kau yang memegang kendali itu, kenali siapa yang memberikan kekuatan besar dunia ini. Tuhanmu. Siapa yang menurunkan hujan Allah dan tidak ada yang memberhentikannya kecuali dirinya. Dan siapa yang mendatangkan matahari dan siapa yang mendatangkan bulan, tetapi yang bisa mewujudkan rasa di dalam dirimu hanya dirimu sendiri. Rasa dingin, rasa panas, rasa bahagia, rasa sedih. Nyai ini sebenarnya siapa? Saya ini Sukma Wijaya dari tanah selatan yang dulu pernah dikatakan dengan kereta kencananya. Waktu meditasi kamu bilang suruh Iya. lihat kereta kencana. Hmm. Kamu udah sempat lihat kereta itu? Sangat jauh di ujung, nggak sampai ke depan. Ketika kau merasakan sesuatu yang tidak dimiliki oleh siapa, apa yang kau rasakan? Saya bingung, sebuah pertanda banyak Apakah itu sebuah pertanyaan bagi dirimu, bagi mereka, atau baginya? saya Kembalikan pertanyaan ini kepada sang pemilik kekuatan. Karena dia menghendaki siapa yang dia kehendaki. Dan itu tidak selalu hadir. kalau Nyai ini memang selalu mengikuti perjalanan saya atau hanya ada sesekali. Datang dan pergi. Apakah Nyai mengetahui kegiatan saya bersama keilmuan Abah Saninten, Buyut Saninten? Ilmu apa Saya nggak tahu. yang kau inginkan dalam hidupmu? Saya bahkan belum terpikirkan untuk ilmu apa. Saya mempertanyakan semuanya itu. Aku tanyakan, ilmu apa yang kau inginkan dan dibutuhkan dalam hidupmu? Saya belum bisa berani jawab. Maka aku beritahukan padamu hanya satu, keikhlasan, karena hidupmu sudah diatur oleh sang pemiliknya. Lalu? Ikhlaslah dengan apa yang kau miliki. Ikhlaslah dengan sesuatu kehilangan. Ikhlaslah oleh sesuatu kekecewaan. Ikhlaslah oleh sesuatu apa yang sudah kau pilih. Dan sabar menjalani kehidupan ini di saat pasang dan surut, di saat pagi dan malam, di saat sehat dan sakit. Itu yang harus kau ingat, nak. Ini misalnya nih Nyi, ya, misalnya Eki tidak bersedia untuk melanjutkan ilmu itu gimana? Bersihkan dirimu. Nah, Kembali ke jalanmu. Yang harus kau lihat di satu titik, siapa Tuhanmu. Dialah tujuanmu, nak. Aku ingatkan padamu, tujuanmu adalah Tuhan, bukan kekuatan duniawi. Yang memiliki kekuatan adalah Tuhan. Lalu sampai kapan saya harus menerima tanda-tanda Sampai seperti kau menemukan dirimu yang sebenarnya. Bukan karena siapapun, tapi karena keyakinanmu, keimananmu, dan kedakwaanmu sendiri. apakah tanda-tanda itu ada manfaatnya buat diri saya sendiri atau orang lain? Setiap yang datang dalam kehidupanmu akan
akan bermanfaat jika kau mengandalkan sesuatu yang berkaitan dengan ketuhananmu. Kenapa makhluk alam lain sering mewujudkan Karena Tuhan menginginkan kau meningkatkan keimananmu. Telah kuciptakan jin dan manusia. berarti ketika Karena saya kau butuh pembuktian dalam hidupmu. Yang kau tidak percayai, maka ditampakkan oleh. Kamu memang awalnya nggak percaya? awalnya nggak percaya, Oh, memang kamu orang yang Jadi, rasional. ya saya mikirnya normal-normal aja gitu. Kalaupun memang ada, ya ada mengakui. Inilah Cuma tidak. kebesaran Tuhan. Kendalikan ilmumu. Kendalikan dirimu. Nih, maaf mau nanya, tadi yang makhluk pertama masuk badan Ismi siapa yang teriak sekencang-kencangnya itu? Kekuatan yang kuno itu tidak mudah. Memasuki kekuatan pada masa ini. Maafkan saya Tuhan. Ya nggak apa-apa. Inilah yang terjadi. Hmm. Bahasanya memang sulit dimengerti. Iya. Tapi maknanya sangat dalam. Pasti anak muda sangat memahami 3 kalimat tadi. Setiap kalimatnya mengandung kekuatan dan makna. Dalam hidup ini tidak ada yang tidak membutuhkan air. Kami bangsa selatan tumbuh dan hidup di dalam samudra. Iya, pantai selatan. Karena kami menyimpan kekuatan besar di dalamnya, yaitu api yang bergejolak. Di dalam lautan ada api, nah. Iya, iya. Itulah maksudku. Simpanlah kekuatan. Dia akan keluar di saat kau membutuhkannya. Kalau kau bisa mengendalikan diri. Tapi tadi makhluk itu bilang kalau dia akan mendapat jawaban ketika umur 40 tahun. Kenapa? Karena usia 40 tahun itu adalah pintu gerbang kekuatan alam gaib dan alam dunia. Itu adalah pintu. Di angka 4 itu akan terpancar sebuah kekuatan dan terbuka pintumu. Maka kemantapan itulah tergantung dari dirimu saat ini. Andai usia saya nggak sampai umur 40, Tetap amal baikmu tidak bisa luntur. Kau bawa tidak rugi. yang masih jadi pertanyaan saya, yang dimaksud kekuatan-kekuatan itu lebih kemana itu? Kebatinan, Kebatinan. yaitu spiritualmu, percayaanmu, ketakwaanmu, dan keimanan. Iman dan takwa harus sejajar, duduk bersama seperti jiwa dan ragamu. Karena yang kembali kepada Sang Holik adalah jiwanya, bukan raganya. Sudah mengerti? Ya, mengerti. Terima kasih. Sudah, tak bisa lama-lama. Terima kasih. Hujan pun sudah kembali. Iya. Iya loh. Terima kasih. Ya, ini Sukma. Sudah Iya. Sama-sama. Surya dan Surya. Surya, manusia api, manusia api. Aku dah pamit. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah Akbar. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Egi. Nih kesannya apa nih Egi setelah berkomunikasi dengan makhluk tadi? Lebih tenang, lebih terbuka ya. Sudah dapat jawaban? Ya, berserah diri aja sama Allah. Kan kuncinya adalah ikhlas. Dari semua pertanyaan, keikhlasan itu paling Yang utama. terakhir Dan tadi ya. kalau segala kebingungan yang dialami, ya udah serahin aja sama Allah. Gitu aja. Nah tadi kan ini Panglima, aku mau nanya, makhluk tadi kan bilang nanti nunggu 40 tahun. Menurut Panglima gimana itu? Ya memang di umur 40 tahun itu tingkat kematangan dan kedewasaan seseorang tuh harusnya sudah mencapai titik puncaknya gitu. Tapi mengenai kepekaan batin itu kembali kepada diri kita gitu. Karena ada kepekaan batin yang menurut saya itu yang memang harus kita pertajam, kita asah, olah rasa namanya ya.
Ada yang memang kepekaan batin, emang dari sononya dari lahir memang sudah mata batinnya sudah tajam, sudah sangat peka gitu. Ya itu ya mungkin nggak belajar pun memang udah dari Allah Subhanahu Wa Taala udah memberikan tubuhnya seperti itu. Jadi kalau untuk pekan nggak usah nunggu 40 harusnya ya. Iya enggak, menurut saya enggak. Jadi itu tadi hanya apa ya? Semacam kamuflase Ya, bukan budaya kamuflase juga sih. Kalau kita bilang kamuflase juga enggak gitu. Ya, yang dikatakan benar gitu. Tapi kita kan juga punya pemahaman pribadi gitu. Bahwasanya tingkat ketajaman itu enggak harus 40. Tapi kematangan umumnya, kematangan manusia itu memang di angka 40 itu. Nah, kalau saran paling untuk Egi gimana? Ya, kalau untuk saran saya untuk Egi, lakukan aja yang diperintahkan Allah gitu. Ya pertama ya sholat 5 waktu, bersedekah, ya mengikuti sunnah-sunnah Nabi lah, sunnah-sunnah Nabi Muhammad, sunnah Rasul, yang artinya yang kerjakan yang Allah cintai, tinggalkan yang Allah benci, datangi tempat yang Allah sukai, jauhkan tempat yang Allah tidak sukai. Udah, selesai gitu. Jadi nggak terlalu rumit, nggak terlalu membuat kita sendiri bingung. Apalagi misalnya dapat petunjuk-petunjuk seperti kata-kata aksara ini, aksara itu, segala macam. Karena hakikat sebuah kekuatan itu adalah doa. Doa apa yang menjadi sebuah kekuatan? Doa yang kita panjatkan kepada Allah. Manfaatnya apa ya? Manfaatnya kita meminta keberkahan, keridhoannya, rahmatnya untuk diri kita, keluarga kita. Itu kan yang terpenting. Dan akhir dari kehidupan kita husnul khotimah. Jadi kalau ada misalnya simbol-simbol yang datang lagi, abaikan. Abaikan aja. Abaikan, nggak usah dipikirin, nggak usah jadi membuat jadi nggak nyaman, jadi bingung gitu. Ya yang udah lah gitu, karena mungkin belum paham, belum tahu, belum ada yang memberi petunjuk dan Nasihat. arahan. Kalau ini kan udah ada yang memberi petunjuk dan arahan, bahwasanya hal-hal yang nggak penting dan hal-hal yang nggak bermanfaat nggak usah gitu. Dan jelas saja Al-Quran dah pasti paling jelas. Jadi kayak saya bilang tadi, tetapkan hati hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maulan. Hanya Engkau sebagai penolong. Serahkan Kekuatan. segala sesuatu, hal ihwal kehidupan, pertolongan kehidupanku hanya kepadamu. Udah, selesai. Jadi kita jadi nanti nggak diganggu setan gitu, yang memanfaatkan keadaan dengan mengatakan inilah nggak boleh pakai baju hijau lah, kamu Iya. katanya. Aku nggak setuju itu nggak boleh pakai baju itu. hijau lah, misalnya. Ya Tuhan menciptakan warna-warna memang untuk keindahan. Rasulullah aja sorbannya hijau. Sementara Rasulullah aja warna yang disenangi warna hijau. Kok Egi nggak boleh pakai baju hijau, ya kan gitu. Nyai Roh Kidul aja nggak pernah melarang orang pakai baju hijau, walaupun ada mitos di pantai selatan katanya nggak boleh pakai baju hijau. Tapi Nyai Roh Kidul nggak pernah larang loh kita tuh pakai baju hijau di pantai selatan. Yang tidak boleh menantang, misalnya, nih aku pakai baju hijau nih, coba mana? Sombong, Bisa nggak boleh. kenapa nggak aku? Itu ya nggak boleh. Kesombongan itu yang ditunggangi ya. Kesombongan itu yang membuat murka namanya. Terakhir nih pertanyaan untuk Egi, apa kesan Egi tentang mata langit? Wah, luar biasa. Jadi bikin tenang hatinya. Jadi udah nggak ada banyak pertanyaan lagi. Kalau misalnya hal-hal timbul yang aneh-aneh gitu, udah bayin aja deh. Daripada tersesat gitu. Oke, Satu minggu lagi, satu kata untuk mata langit. best. Yes, terima kasih. Kalimat ada pesan lagi nggak untuk netizen? Yang berupa makhluk-makhluk yang siluman lah, katanya pocong lah, segala Yang macam ngaku-ngaku. bodoro gini-gini, itu nggak usah terlalu dipersoalkan karena itu ya itu setan. Menurut saya itu setan. Mohon perlindungan Allah Kita ya. nggak perlu takut, nggak perlu mengkhawatirkan dia gitu. Ya kita fokus pada ibadah kita aja udah. Iya, berarti Ya, pesan meningkatkan keimanan tuh. Iya, itu aja. Keimanan dan ketakwaan ya. Iya. Ya, baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Untuk video-video pengobatan jarak jauh bisa disaksikan di channel YouTube Ratna Listi. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.